Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrafah, NIM T 2018-1075. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Keefektifan Organisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari keefektifan organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya, manjur, atau dapat membawa hasil. Jadi efektif atau efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Kemudian, organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat, sedangkan organis dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Soekarno, efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat, dan lain-lain yang telah dikeluarkan atau digunakan. Jadi, keefektifan organisasi berarti tingkat ketepatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran, atau sesuatu yang diinginkan dengan aktivitasnya memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan keefektifan organisasi. Yang pertama adalah pendekatan pencapaian tujuan. Nah, pendekatan ini mengasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, maka asumsi-asumsi yang lain juga harus diperhatikan. Yang pertama yaitu organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kemudian yang kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Yang ketiga, tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Yang terakhir, harus ada kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Nah, permasalahan dalam pendekatan ini ada 3. Yang pertama, apa yang dinyatakan secara resmi oleh sebuah organisasi sebagai suatu tujuan tidak selalu mencerminkan tujuan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tujuan jangka pendek seringkali berbeda dengan tujuan jangka panjang. Yang terakhir, organisasi yang memiliki tujuan majemuk akan menciptakan kesulitan. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Pendekatan ini terhadap efektivitas organisasi mengimplementasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Nah, jika salah satu subbagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstituensi lingkungan. Manajemen tidak boleh gagal dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan, pemasok, lembaga pemerintah, dan konstituensi sejenis yang mempunyai kekuatan untuk mengacaukan operasi organisasi yang stabil. Kekurangan yang paling menonjol dari pendekatan sistem ini adalah hubungannya dengan pengukuran dan masalah apakah cara-cara itu memang benar-benar penting. Nah, keunggulan dari pendekatan sistem ini adalah kemampuannya untuk diaplikasikan jika tujuan akhir sangat samar atau tidak dapat diukur, seperti itu. Selanjutnya, pendekatan konstituen strategis. Pendekatan ini memandang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Nah, dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya, yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Nah, kekurangan dari pendekatan ini adalah dalam praktiknya, tugas untuk memisahkan konstituensi strategis dari lingkungan yang lebih besar mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan, karena lingkungan berubah dengan cepat. Apa yang kemarin kritis bagi organisasi mungkin hari ini tidak lagi.
Dengan pengoperasian pendekatan konstituensi strategis, para manajer mengurangi kemungkinan bahwa mereka mungkin mengabaikan atau sangat mengganggu sebuah kelompok yang kekuasaannya dapat menghambat kegiatan-kegiatan organisasi secara nyata. Yang terakhir yaitu pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan nilai-nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh daripada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Nah, pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasikan. Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria efektivitas organisasi yang komprehensif, dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik. Selanjutnya, cara menentukan keefektifan lembaga pendidikan. Secara filosofis, lembaga pendidikan yang efektif dapat dicapai karena diasumsikan bahwa semua mahasiswa pada dasarnya dapat mempelajari mata pelajaran yang ditetapkan jika model dan implementasi pengajaran dilaksanakan dengan baik dan tepat. Konsep keefektifan merupakan suatu konsep yang luas, tetapi keefektifan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari organisasi memiliki arti yang begitu penting bagi suatu organisasi. Arti penting itu dihubungkan dengan tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan juga berkualitas. Salah satu ilmuwan telah mengidentifikasi keefektifan lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, pemantauan terhadap kemajuan siswa. Yang ketiga, iklim hubungan manusia yang teratur. Yang keempat, harapan yang tinggi bagi semua siswa. Dan yang terakhir, fokus pengajaran harus pada siswa. Tipologi keefektifan lembaga pendidikan menurut Salter dan Teddy adalah berfungsinya 3 faktor utama, yaitu yang pertama ketetapan administratif, dan yang kedua kesiapan guru, yang terakhir kesiapan siswa. Jadi lembaga yang tidak efektif di mana administrasinya tidak tepat, guru-guru tidak dipersiapkan belajar dengan baik, sedangkan lembaga yang efektif yaitu yang sebaliknya. Lembaga yang cenderung maju atau mundur adalah merupakan gambaran dari keefektifan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.